Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda kali ini di Suara Sriwijaya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan khususnya juga memang sudah di hari ke-26 Ramadan. Semoga ibadah puasanya semakin lancar, masih terus semangat. Untuk terus beraktivitas juga masih harus semangat 45 pastinya ya, mendekati hari Idul Fitri yang sudah semakin di depan mata. Dan berbicara mengenai Idul Fitri atau Lebaran, memang erat kaitannya dengan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali juga masyarakat di Sumatera Selatan, yaitu tradisi mudik. Nah, 2 tahun sebelumnya mungkin ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga membuat adanya tradisi mudik ini mungkin dikurangi atau dibatasi seperti itu. Namun tahun ini alhamdulillah masyarakat bisa kembali melakukan mudik lebaran ke kampung tercinta. Namun tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan atau diindahkan juga oleh masyarakat. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai mudik lebaran 2022. Saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Langsung saja saya akan sapa yang pertama. Ini ada Bapak AKBP Sigit Adi Wuryanto SIK MH, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Kelihatan kecenya nih Pak kalau dibuka maskernya sedikit ya Pak ya. Bentar aja nih. Oke, Pak Sigit, ini mungkin kita bisa sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan arus mudik tahun ini. Kalau yang terjadi atau kilas balik arus mudik tahun lalu itu seperti apa Pak? Baik Mbak Caca. Selamat siang para pemirsa TVRI sekalian. Terima kasih Mbak Caca atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentunya sangat berbeda jauh Mbak ya dengan rencana mudik tahun lalu dengan tahun sekarang. Untuk tahun lalu, 2 tahun yang lalu khususnya, masyarakat yang melaksanakan mudik tentunya harus mendapatkan penyekatan. Kita dari polisi maupun beberapa stakeholder yang lain bersama-sama membatasi ruang gerak masyarakat karena dalam rangka menghadapi penyebaran pandemi COVID-19. Jadi ada beberapa pos-pos penyekatan yang ditempatkan guna menyekat pergerakan masyarakat yang tidak ada surat bebas COVID dan sebagainya, tidak diperbolehkan. Namun untuk tahun ini kita sama-sama ketahui Bapak Presiden sudah memberikan kelonggaran kepada para masyarakat untuk bisa melaksanakan mudik asalkan tapi masih ada syaratnya, itu melaksanakan dengan vaksin yang ketiga yaitu vaksin booster. Jadi tentunya untuk ada perbedaan untuk tahun ini kita kembali seperti 2019 lagi, kita hanya ada pos pengamanan dan pos pelayanan. Jadi tidak ada lagi adanya penempatan pos penyekatan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik. Itu saja sih beda paling intinya Mbak Caca. Dengan yang tahun lalu seperti itu ya Pak ya. Ini betul. Kalau mungkin perkiraannya sendiri kira-kira untuk tanggal arus mudiknya ini puncaknya itu di tanggal berapa Pak? Kalau kita di Sumatera Selatan ini mungkin hampir sama-sama dengan masyarakat yang lain. Kalau kita hanya menerima mudik dari Pulau Jawa khususnya Jakarta, di kemungkinan besar pada tanggal-tanggal 29 ataupun 30 April kita akan menghadapi kemungkinan adanya puncak arus mudik masyarakat yang kembali ke Palembang. Namun kita amati bersama sekarang di Palembang ini, khususnya di Kota Palembang, kita amati sudah ada pada jam-jam tertentu adanya peningkatan arus lalu lintas. Tapi kalau dari pengamatan kami sepertinya masih pada pemenuhan kebutuhan Lebaran mungkin atau ngabuburit mungkin, karena plat nomor yang kita amati masih seputaran PG. Belum jarang yang ada plat nomor yang ada berasal dari luar dari Sumatera Selatan. Paling hanya beberapa dari Lampung dan dari Jambi. Yang dari Jakarta masih termonitor masih tersedikit, Mbak. Oke. Terus juga ini mungkin kita juga mau tahu nih Pak, sejauh ini sudah adakah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Polda Sumsel terkait dengan arus mudik Lebaran? Baik Mbak, jadi Polda Sumsel kita kemarin pada hari Jumat tanggal 22 April, kita Polda seluruh Indonesia serentak atas perintah Bapak Kapolri melalui Bapak Kakor kita sudah melaksanakan gelar pasukan. Kita khususnya di seluruh jajaran Polda Sumsel beserta jajaran Polres
pada saat yang bersamaan serentak sudah melaksanakan gelar pasukan, yaitu kita khususnya untuk yang di Polda kita laksanakan di lapangan Pakri, kita laksanakan gelar pasukan bersama stakeholder yang lain, ada TNI, ada Dishub dan juga Dinkes dan instansi lainnya. Kita sudah melaksanakan persiapan dan juga sudah didirikannya pos pengamanan maupun pos pelayanan yang dipersiapkan dalam rangka mengamankan ataupun melayani kegiatan mudik tersebut, Mbak. Namun personil kita masih belum insert kepada pos-pos tersebut, tapi insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 April, 2 hari lagi, kita personil akan menempati pos-pos tersebut. Dan juga sudah melaksanakan survei-survei jalan, baik jalan tol, jalan nasional, jalan kabupaten, jalan provinsi. Kita juga sudah melaksanakan survei jauh-jauh hari sebelumnya. Memang kita ada tugas khusus yang untuk kepolisian yaitu melaksanakan survei, walaupun nanti pelaksanaan perbaikannya adalah instansi lain, baik pada provinsi berarti ya pada provinsi, kemudian di kabupaten juga pada kabupaten, PUPR kabupaten, maupun di jalan tol, kemudian juga jalan nasional kepada B2PJN juga kepada pengelolanya kita menyampaikan bahwa hasil survei pada jalan-jalan ini sudah ada kerusakan untuk harus segera diperbaiki. Nah nantinya disitulah yang berkompeten di situ melaksanakan perbaikan. Contoh kita monitor juga ruas jalan tol yang dari Bakauheni Palembang sudah alhamdulillah sudah lebih baik daripada sebelumnya yang termonitor dari Kayu Agung ke Palembang juga rusak parah, tapi alhamdulillah sudah diperbaiki oleh pengelola jalan tol. Demikian Pak persiapan salah satunya. Oke, jadi artinya memang sudah dilakukan berbagai persiapan seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, dan selanjutnya ini kita akan sapa dulu narasumber saya yang kedua sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silakan duduk. Kita sudah kehadiran Bapak Dr. Ardian Saptawan MSI, pengamat sosial kebijakan publik. Assalamualaikum Pak. Baik, apa kabar Pak Ardian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Terima kasih juga sudah hadir bersama kami di studio TVRI Sumatera Selatan. Ini tadi saya sudah di awal berbincang-bincang sedikit dengan Pak Sigit nih Pak. Ini kebetulan Bapak juga sudah hadir. Saya langsung akan tanyakan juga ini kalau Pak Ardian sendiri melihat gitu kan. Di tahun ini kita memiliki hal yang mungkin berbeda dari 2 tahun sebelumnya, di mana ada tradisi mudik. Mungkin ini bisa kembali dirasakan oleh masyarakat. Dari pendapat Bapak sendiri seperti apa Pak? Ya mungkin mudik ini agak berbeda dengan yang kemarin, tapi bagus juga dinamika namanya. Betul, betul Pak. Betul. Ini ada ledakan karena 2 tahun ini karena apa kita pandemi kan banyak yang tidak keluar gitu ya, begitu ini jadi ada euforia nih ya. Okay. Untung Presiden kita kan sudah memberi waktu walaupun seminggu kita 10 hari ya kita jadi ini ya libur bersama, tapi sebelum ini boleh diperbolehkan sudah yang mengambil cuti boleh. Ya, kita ini supaya ini enggak rapat gitu. Kalau rapat baru betul-betul dia mati gitu. Oke. Baik, ini saya akan beralih lagi ke Pak Sigit. Nih tadi kan Bapak juga sudah sempat menyebutkan juga bahwa kira-kira ada banyak sekali tadi persiapan yang sudah dilakukan. Betul. Seperti diantaranya survei-survei itu artinya apakah masyarakat itu tidak perlu ada yang dikhawatirkan kembali terkait dengan jalan atau kondisi jalan yang sudah ada? Tetap masih ada Mbak. Jadi belum sempurna juga. Seperti contoh kita ambil ruas jalan lintas timur, ruas Palembang Jambi sebagai contoh saja. Iya. Itu kan kita sama-sama ketahui ya masih ada beberapa kerusakan jalan yang mungkin belum sempat diperbaiki. Ruas jalannya sempit. Itu harus dan yang melewat kendaraan di situ adalah rata-rata memang kendaraan yang cukup ya ada beberapa yang ya besar-besar karena lintas Jambi Palembang nanti ada juga kendaraan dari Pekanbaru juga ke sini melewati situ. Dan sering terjadi kemacetan di situ. Apalagi kalau misalnya ada yang rusak. Iya. Kalau sudah ada yang rusak apalagi sampai terguling mengalami kecelakaan itu sangat mengganggu. Jadi tetap masih ada untuk walaupun nanti ada beberapa yang pada waktu-waktu tertentu kan tidak boleh. Pada tanggal 28 sampai tanggal 1 Mei kan sudah ada edaran Menteri Perhubungan bahwa tidak untuk jenis kendaraan dengan angkutan barang itu tidak boleh. Tapi dengan adanya arus yang cukup padat, masyarakat tetap
harus tetap waspada. Tidak boleh lengah walaupun mungkin jalan keadaannya bagus bukan berarti kita bisa seenaknya sendiri. Tentunya tetap harus tetap waspada. Kita mungkin hati-hati tapi ada juga orang lain yang kurang berhati-hati. Iya. Dan itulah biasanya daripada awal mula terjadi kecelakaan. Jadi tetap kita harus tetap hati-hati, tetap harus waspada walaupun keadaan jalan mungkin sudah lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Betul-betul sekali. Iya. Nih saya mau kembali lagi beralih ke Pak Ardian nih, Pak Ardian. Ini kalau kita kembali lagi berbicara mengenai tradisi dari mudik ini sendiri gitu ya Pak ya. Ini kalau masyarakat Indonesia mungkin sudah rindu sekali nih kalau Bapak lihat euforia yang akan terjadi di Sumatera Selatan ini seperti apa Pak? Ya, ini banyak sekali sebenarnya. Pertama masalah pandemi yang sudah terkurung 2 tahun, Pak. Betul. Terkurung 2 tahun ya gimana mereka kemudian. Kedua, ini kan mudik ini kan menghubungi keluarga ya, yang ikatan batin kita yang kuat. Sehingga mereka itu biasanya meskipun seberat apapun, yang penting diizinkan, ya mereka jalan aja gitu. Jadi setiap kita tanyakan, wah ini nanti macet. Justru dia bilang, kemacetannya itu yang beda dengan yang lain. Nah, itu dia menikmati nih Pak. Nah ini menarik sekali. Sudah itu ada begini juga. Benar tadi katakan kan jalan tol kan mulai banyak nih ya, sudah mulai dibuka. Nah mereka ya juga ingin menikmati itu kayaknya. Karena kan selama ini kan agak sulit ya. Betul. Sehingga ini merupakan suatu ya uji coba juga ya bagi jalan tol gitu ya. Bisa nggak dia menampung itu. Dan jadi artinya itu banyak sekali hal yang mendorong para pemudik ini ya untuk pulang kampung gitu. Nah kemudian juga bukan sekedar pulang kampung, ada beberapa wilayah yang tadi agak tertutup, sekarang terbuka. Nah ini ingin mereka lihat, contoh, orang Sumatera Selatan ini kan nggak ada pantai nih. Iya. Tahu-tahu dibuka di Lampung. Lari dia ke Lampung kan gitu kan. Nah begitu juga tempat lain dia, itu mulai terbuka. Jadi tidak hanya mudik ini harusnya kayaknya bukannya ke rumah orang tua saja nih, ada juga yang ke tempat wisata ini. Nah budaya ini kayak membuka jalur ya, meskipun ini ada dampak ekonomi yang bagus ya dari situ ya. Tapi di jalan ini tentu beban jalan akan menjadi berat ya. Kemudian ya tidak dipungkiri lagi bisa terjadi kemacetan besar. Gitu. Meskipun kalau kita lihat bagus juga selain kepolisian, saya lihat kemarin di Pertamina Pak ya, bisa beli jerigen katanya kalau seandainya macet di jalan habis bensin. Delivery Pak ya? Delivery. Betul. Nah ini kayaknya petugas-petugas sudah mengantisipasi dari jauh ya. Artinya itu pasti terjadi ledakan, ini sudah disadari semua. Tinggal sekarang adalah kesadaran masyarakat, jangan dipaksa, bagaimanapun juga namanya manusia kan ada ketidaksempurnaan ya, ada keterbatasannya. Jadi kalau dipaksa begitu ya nanti permasalahan muncul. Seperti misalnya mobil yang tidak mengikuti aturan gitu ya. Kita mengikuti aturan aja sudah macet gitu ya, apalagi tidak mengikuti aturan seperti itu. Nah, ini yang mungkin bakal terjadi ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ada beberapa jalan tuh yang belum begitu 100% siap gitu ya. Seperti kiri kanan jalan masih karena dicor ya, kiri kanannya masih tanah. Sehingga ada yang sampai ke terpelosok dan sebagainya. Nah, ini mungkin juga ada beberapa tempat yang tanda-tandanya masih belum jelas ya karena baru. Nah, ini mungkin harus bijak lah ini ya, pengendara harus bijak. Jadi artinya jangan memaksakan diri gitu. Baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Sigit dan juga Pak Ardian, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami masih membahas seputar mudik Lebaran 2022. Dan bagi Anda pemirsa TVRI yang ingin menghubungi kami atau ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, saya akan ke Pak Sigit lagi nih. Baik, Mbak. Pak Sigit, ini kalau kita berbicara mengenai pengaturan arus mudik Lebaran ini, seperti apa Pak yang dilakukan oleh Polda Sumsel? Terkait dengan arus mudik, jadi kalau di Sumatera Selatan maupun khususnya di Palembang maupun juga kota-kota yang lain, mungkin kalau di Jakarta ada pengaturan ganjil genap, kemudian juga kontraflow. Untuk di Palembang sampai dengan saat ini masih normal, tidak ada khusus. Jadi masih seperti biasa, apalagi kita ganjil genap di Sumatera Selatan ini belum berlaku. Untuk tol juga hanya tol untuk Palembang Bakahuni maupun sebaliknya dan juga Palindra, kan gitu. Tidak ada pengaturan yang seperti di kota besar seperti di Jakarta, masih seperti biasa. Jadi, nah kalau untuk apa ya, untuk menghindari kemacetan, ini pasti kan nanti ada peningkatan jumlah kendaraan gitu kan Pak ya. Untuk mengatasi hal itu seperti apa yang dilakukan? Karena kita berdasarkan mungkin 2 tahun yang lalu bahwa untuk di Palembang khususnya tidak ada terlalu seperti kota-kota Jawa mungkin ya. Jadi kita aturannya masih sesuai dengan yang ada. Kalau wilayah tidak ada istilahnya tidak ada perubahan. Misalnya seperti Jalan Pom 9 yang tadinya hanya satu arah ke arah TVRI juga tetap satu arah. Kemudian yang jalan tol juga tidak ada kontraflow maupun sebagainya, tidak ada. Jadi untuk kalau seandainya masyarakat tertib, tidak ada melanggar peraturan yang ada, insya Allah akan tetap berjalan dengan baik. Namun biasanya kalau yang agak di rawan macet adalah yang jalur-jalur tadi sampaikan menuju Jambi, itu biasanya rapat karena jalannya sempit. Nah, seandainya masyarakat itu karena tidak ada jalan lain selain jalan itu. Ya memang ada beberapa yang jalan alternatif, tapi biasanya jauh dari masyarakat cenderung lewat jalan tersebut. Nah itu tidak ada. Kalau mereka mematuhi aturan, yang sering buat macet biasanya ada kecelakaan ataupun ada yang mobil mogok. Mereka tidak mau antri, mereka maunya mendahului duluan, pada akhirnya tidak mematuhi petugas yang ada di lapangan, maunya duluan, akhirnya disitulah terkunci, tidak bisa jalan, mau jalan sempit di sebelah bahu jalan juga tidak ada yang bisa dilewati, akhirnya terkunci. Itulah kesulitan di situ yang terjadi, yaitu intinya adalah pada kepatuhan masyarakat kepada peraturan, sabar. Memang untuk sabar di jalan memang sulit, apalagi sudah berjam-jam misalnya Pak ya, sudah menunggu sangat lama, ini tidak ada kepastian, makanya kita pun petugas sudah mempersiapkan, para kasatlantas sudah kami perintahkan untuk misalnya ada hal tersebut menggunakan kendaraan bermotor, kita datangin, kita kasih tahu Pak. Kan kadang masyarakat tuh bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya di depan? Kok kita tidak bisa jalan? Apalagi yang dari sana juga tidak ada yang jalan, kan bingung. Dari sana tidak jalan, di sini tidak jalan, akhirnya kan bingung. Akhirnya mereka mau mencoba-coba. Nah, semakin mencoba-coba itulah semakin terkunci. Ya. Untuk menghindari kemacetan itu kita ada satgas juga, Kamsel Tip Satlantas Mbak, yang nanti pada saat operasi kita turunkan ke jalan pada saat untuk melaksanakan pengaturan supaya selain ada lampu merah traffic light, kita juga menurunkan petugas yang lebih banyak guna menghindari supaya tadi yang Mbak tanyakan supaya tidak terjadi kemacetan. Begitu, Mbak. Itu tadi ya Pak ya. Jadi memang mungkin karena di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang ini tidak masalahnya tidak terlalu besar seperti di kota-kota lain gitu, insya Allah. Yang akan mudik ke sini pun tidak sebanyak seperti yang ada di kota lain kan begitu. Jadi tidak ada perlu sampai dengan saat ini masih belum ada kebijakan untuk mengatur seperti yang dilaksanakan di Jakarta, kalau maupun ganjil genap atau dan lain sebagainya belum ada. Oke, baik. Saya akan ke Pak Ardian lagi. Ini Pak Ardian, kalau melihat habit dari masyarakat di Indonesia sendiri, kira-kira apakah pemudik ini akan dengan mudah seperti itu beradaptasi dengan situasi atau kondisi yang ada saat ini, Pak? Ya, masalah besar kita itu kesadaran berlalu lintas itu masing-masing ini ya. Ya seperti betul kata Pak Sigita, misalnya kalau ada macet kan, ini ada apa?
bukan dianya sabar, biasanya nambah lapisan baru biasanya malah tuh. Ya, nah, sehingga berhadapan itu. Nah, kalau sudah terkunci begitu kan mundur nggak bisa, gitu. Nah, itu kerepotan. Maju kena, mundur kena, Pak. Masih benar, betul. Nah, ini yang terjadi. Jadi kesadaran kita masih kurang. Nah, ini mungkin yang perlu diinikan. Jadi jangan sampai nanti mereka euforianya, sayang senangnya gitu ya, sudah ini apa namanya, sudah nggak mikir lagi bagaimana orang lain. Jadi nanti kita kesadaran bahwa orang juga menggunakan jalan ini. Nah, itu perlu. Jadi kalau misalnya kita sudah stop ya mati terkunci di sana, ya di jalur kita aja, jangan ikut jalur orang. Kalau ke jalur orang ini berbahaya nih. Meskipun, nah tidak ada petugas, sebab petugas kan belum tentu tahu kalau kejadian di tengah hutan misalnya, di tempat-tempat ini kan nggak tahu, dia kan perlu ini. Nah kemudian juga ini, kalau seandainya ada ambulan atau apa, nah itu ya kasihlah ini tempat jalan gitu ya. Jangan sampai nanti ikut-ikutan juga. Sebab ada yang nakal, saya pernah lihat itu, ada ambulan di depan, ngikut di belakang dia Pak. Betul, yang ikut biasanya begitu. Ikut ya. Nah itu sering terjadi kecelakaan yang ini ya, yang nggak kita ini kan. Jadi artinya itu harus saling menyadari ya, juga kita harus paham. Karena kalaupun kita emosi pada waktu, ya orang juga emosi. Nah itu masalahnya. Ya mungkin udah lama, 1 jam, 2 jam gitu ya, mungkin emosi orang kena. Oleh karena itu kalau kita nggak ngikutin ini ya sudah, ini bahaya. Nah kemudian karena ini bulan puasa, nah barangkali ini yang harus menyadarkan ini, bahwa ini bulan puasa ini ujian semua gitu. Jadi jangan kita nambah ujian kita sendiri gitu. Jadi kesabaran balik ke atas gitu. Ya itu. Jadi apa namanya? Kemudian juga kita harus melihat juga kalau jalan-jalan itu memang tidak diperbolehkan ya dengan seperti kontraflow dan sebagainya, ya kita harus taat gitu. Kalau enggak nanti ini membuat kemacetan. Bukan untuk gagah-gagahan gitu ya, terutama yang anak-anak nih, anak-anak yang muda nih ya, pakai motor. Nah, ini ngerepotin itu Pak Aryan. Iya, itu. Benar. Itu yang repot. Kadang-kadang sepeda motor itu mempersulit loh itu. Jalan sembarang jalan aja dia. Kadang-kadang sudah itu dia buat jalur baru gitu. Nah, ini perlu kesadaran bersama, sebab masalahnya kalau seandainya ini mati satu, ya yang kena banyak gitu, bukan dia saja gitu. Nah, itu kira. Jadi kembali lagi, ini kita yang mudik itu ramean, kita mudiknya bersama-sama, jadi jangan cuma pikirkan diri sendiri saja gitu ya, Pak, pikirkan bersama juga gitu kan ya. Baik, ini kalau masih terkait dengan pengaturan Pak, atau peraturan yang diberlakukan gitu, kalau terkait dengan penegakan disiplin protokol kesehatannya sendiri seperti apa nih Pak? Karena kan ini kita sudah masuk di masa transisi COVID-19 seperti itu, boleh dijelaskan? Ya kita tentunya mengikuti aturan pemerintah, dengan apabila sudah bisa menunjukkan dalam aplikasi Peduli Melindungi dia sudah vaksin yang ketiga, otomatis kita juga sudah tidak boleh lagi menghambat yang bersangkutan. Tapi tentunya terkait dengan penggunaan masker, tentunya kita masih mewajibkan kepada para pemudik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M itu masih tetap harus. Kalau misalnya mungkin pada saat di rest area, misalnya berhenti istirahat, tentunya tetap harus menggunakan masker. Kita ada pos-pos pengamanan yang ditempatkan di rest area, mungkin tentunya kita akan melakukan peneguran tentunya. Menegur kepada mereka yang mungkin tidak mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker tersebut. Karena mungkin virus ini kan kita tidak bisa tahu masih ada apa tidak. Ini apakah karena virusnya tidak ada atau karena kita sudah vaksin? Nah kita yang belum bisa mengetahui kan begitu. Khususnya kami polisi kan gitu. Jadi kita tentunya harus tetap, karena protokol kesehatan itu belum dicabut. Menggunakan masker itu masih tetap harus dilaksanakan. Jadi kita tentunya kepada masyarakat yang tidak mematuhi penggunaan masker, ya tentunya kita menjaga jarak, kita tetap harus masih memberikan himbauan dan juga mungkin teguran kepada mereka yang tidak mematuhi. Ini tadi Bapak sempat menyentil juga berbicara mengenai rest area ini kan, kalau di wilayah Jawa itu sempat ada wacana bahwa di rest area itu ada maksimal seperti itu, waktunya tidak bisa terlalu lama seperti itu Pak. Kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri seperti apa? Kalau kita kan rest areanya di Oki itu ada, di wilayah tol yang di Oki itu ada 4 kalau tidak salah. Sama, kita ada pembatasan waktu yang mungkin supaya tidak ada terjadi penumpukan. Kalau yang sudah, tapi belum kita bicarakan pastinya, nanti mungkin akan dirapatkan kembali. Berapa jam harus itu masyarakat yang sudah datang harus segera meninggalkan. Kan istirahat sebenarnya 2 jam aja sudah cukup sepertinya Pak ya. 2 jam itu sudah cukup. Mungkin kita antisipasi supaya tidak ada penumpukan. Namun rest area kita kan belum seperti di Jawa, sekali lagi bukan membandingkan, tapi keadaannya belum sebaik yang ada di Jawa, sehingga kurang bisa menarik masyarakat juga untuk beristirahat di situ. Karena keadaannya ya kita sama-sama lihat masih, karena mungkin kita masih pengguna tol kita di Sumatera kan belum sebanyak di Jawa, sehingga
masyarakat yang pengelola rest area pun Rest areanya? masih mempertimbangkan untuk memperbagus, mereka masih belum. Oh, oke. Jadi saya kira daya tarik kepada rest area masih belum seperti yang ada di Jalan Tol di Jawa, Mbak. Siap. Baik. Ini nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Sigit dan juga Pak Ardian. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami masih membahas seputar mudik Lebaran 2022 bersama narasumber saya, ada Pak Sigit dan juga Pak Ardian. Dan kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711311454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, ini sebelum ke Pak Sigit saya mau ke Pak Ardian dulu nih. Pak Ardian, ini tadi sempat dikatakan juga bahwa untuk protokol kesehatan sendiri gitu kan mungkin mesti menjadi hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat itu. Betul. Nah, kira-kira ini seperti apa Pak? Masyarakat ini salah satu protokol kesehatan yang yang diwajibkan untuk mudik ini adalah booster seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira atau kondisinya saat ini seperti apa? Sebenarnya yang kedua bisa Mas ya, kalau dua kali, cuma dia harus antigen ya Pak. Betul, harus antigen ya, betul. Nah, cuma ada satu hal yang penting di sini begini. Kalau dalam perjalanan tuh sebenarnya kondisi kita tuh agak lelah ya. Nah, ini nih yang bahaya. Jadi jangan mentang-mentang udah sampai booster pun ya, kondisi kita tuh lemah gitu. Betul. Nah, ini jadi artinya itu jangan terlalu gebiah-uyah ya dengan yang lain gitu ngobrol. Nah, itu agak bahaya kayaknya. Tetap kita harus jaga, masker tetap dipakai ya. Kalau seandainya tidak perlu turun dari mobil ya nggak usah turun gitu ya. Harus aman. Sebab bagaimanapun juga orang lain juga begitu, masalahnya kondisi juga lemah. Nah, sebelum kita turun di tahun 2022 ini, 2021 kan ketika uji coba, berapa kali kan kena itu. Contohnya waktu sekolah, anak-anak sekolah itu kan ada yang kena. Nah, itu karena apa? Ketika mereka di rumah sehat, tapi ketika di dalam perjalanan, ada naik angkutan umum dan sebagainya, ketika sampai di sekolah, nah itu bangkit. Nah, seperti itu. Nah, apalagi perjalanan panjang seperti ini, kondisi kita terlelah. Nah, oleh karena itu mungkin di sini perlu juga dianukan obat-obatan nih. Jangan lupa di mobil itu obat-obatan, kemudian kalau ada suplemen supaya badan kuat. Nah, itu penting itu. Jangan sampai nanti
kita lengah gitu ya karena euforianya tadi, kita lupa bahwa ancaman COVID ini belum selesai gitu. Betul. Masih berjalan gitu. Nah, jangan sampai ini membuat klaster baru gitu ya. Nah, kita sudah aman, mudah-mudahan kan harapan kita kan menurun gitu. Jadi jangan sampai nanti membuat klaster baru yang mengakibatkan kita ini lagi mencari bom waktu di jalan begitu. Betul, apalagi kondisinya lagi puasa itu biasanya sambil mikir mau buka pakai apa gitu ya Pak ya, gitu kan konsentrasi terpecah gitu. Jadi mungkin harus lebih berhati-hati juga gitu. Ini saya mau ke Pak Sigit lagi. Pak Sigit, ini kalau untuk masyarakat sendiri gitu, apabila ingin mengetahui kondisi lalu lintas terkini, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Baik Mbak, jadi Pak Dirlantas sudah menginisiasi adanya live report pada setiap hari mulai kemarin kalau nggak salah Mbak sampai nanti tanggal 9 itu di @rtmc_ Ditlantas Polda Sumsel itu pada jam 11, jam 13, jam 16. Jadi di situ ada beberapa anggota kita yang melaksanakan live report terkait dengan kondisi Kamsel Tim Satlantas di Sumatera Selatan. Pada jalur tol, kemudian juga pada jalur-jalur arteri yang dimungkinkan akan terjadi kemacetan. Karena di tol juga ada anggota PJR kita yang bisa memantau perkembangan tentang kepadatan arus lalu lintas. Dan sampai sekarang memang masih landai, masih seperti biasa, belum terlihat adanya peningkatan. Jadi gitu, jadi di situ masyarakat bisa melihat gitu ya Pak di @rtmc_ Polda Sumsel. Jadi untuk pemirsa mungkin langsung bisa nanti kalau mudik atau pengen melihat langsung bisa akses di Instagram ya. Ini saya mau melanjutkan juga kalau untuk dari segi pengamanan dan pelayanan seperti itu Pak. Ini kan biasanya memang ada pos-pos ya Pak yang ditempatkan. Nah, kalau untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri tidak hanya di Kota Palembang, ini ada kira-kira ada berapa pos Pak? Seluruhnya ada seluruh kabupaten yang ada itu ada 91 pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu dan juga pos pantau. Untuk pos pengamanannya ada 58. Pos pelayanannya posyan yang ada 22. Untuk pos terpadunya ada 10, kemudian ada pos pantaunya ada 1. Itu semua tersebar di seluruh Polres. Memang antara 5 sampai 6 pos pengamanan lah yang ada di wilayah masing-masing yang memang diindikasi di tempat-tempat tersebut akan terjadi adanya kerawanan-kerawanan baik itu kriminal maupun juga akan adanya kemacetan-kemacetan. Selain itu juga di tempat-tempat keramaian didirikan juga pos pelayanan. Itulah bedanya pos pengamanan dengan pos pelayanan. Ada juga ditempatkan di situ supaya pada misalnya di mal-mal, ada juga di pelabuhan mungkin di bandara akan ada pos pelayanan di situ karena di situ akan ada kredit atau ada keramaian sehingga perlu adanya didirikannya pos pengamanan dan itu akan efektif mulai dilaksanakan pada tanggal 28 April. Nanti anggota kita akan menempati pos-pos yang sudah disiapkan. Ya, dari sekarang sudah persiapan, kemudian tanggal 28 insya Allah 28 April kita sudah insert pada tempat pos tersebut sampai dengan insya Allah tanggal 9 Mei. Karena operasi ketupat tahun ini adalah selama 12 hari yang terhitung dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2022. Demikian Pak. Oke. Ya. Nah untuk pos pantau sendiri itu nanti posisinya ada di? Kalau itu yang ada di wilayah Banyuasin. Oh di Banyuasin terhadap lokasi yang disinari akan terjadinya kemacetan, disitulah didirikan pos pantau. Ya, untuk antisipasi, baik kemarin 2 hari yang lalu di situ ada mobil yang terguling akhirnya menghambat arus lalu lintas sampai dengan 24 jam karena itu tadi kembali cerita tadi Mbak sulit mengurainya karena semua akan mencoba mendahului padahal hanya 2 lajur 1 jalur 2 lajur kan sulit. Nah itu makanya akan didirikan pos pantau oleh Polres Banyuasin. Oke. Kalau untuk di pos pelayanan sendiri itu seperti untuk masyarakat sendiri mungkin ingin tahu gitu Pak di pos pelayanan itu kira-kira apa yang dilakukan oleh? Memang biasanya di situ ada inisiatif dari beberapa Kasat Lantas itu memang mereka inisiatif ada juga yang sampai sekarang belum ada termonitor laporannya mereka akan melaksanakan apa seperti contoh ada juga yang menyiapkan misalnya
tukang urut misalnya Mbak ya. Biasanya ada di situ untuk misalnya yang terlihat capek dipijit, ada juga yang berinisiatif begitu, tapi sampai sekarang belum, karena mungkin belum dilaksanakan, belum ada yang melaporkan. Tapi di situ masyarakat juga boleh beristirahat. Di situ disiapkan, ya memang sih tidak banyak, kalau sampai 10 orang istirahat mungkin tidak bisa, mungkin hanya disiapkan untuk beberapa orang untuk bisa beristirahat sejenak lah. Ya, beristirahat sejenak, mungkin ada air minum di situ untuk sebelum melanjutkan perjalanan ke berikutnya, Mbak. Gitu, masyarakat bisa, mungkin juga yang tidak tahu jalan bisa juga tanya kepada, tidak usah takut lah, tidak usah takut mendatangi pos yang sudah kami siapkan. Memang tujuannya kita untuk membantu masyarakat, untuk melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Tidak perlu, ya masyarakat kita kan ya Pak Ardian ya masih cenderung takut dengan polisi, ya kan begitu. Kalau nggak salah ngapain juga takut. Kalau kita tidak salah tidak takut. Memang kita di sini juga satgas-satgas yang ada juga cenderung tidak pada penegakan hukum. Penegakan hukum di nomor 2 kan cenderung kepada kita preventif maupun preemptif. Tapi kalau masyarakat melakukan suatu pelanggaran yang berpotensi laka lantas, ya tetap kita akan tindak, Mbak. Tapi kalau selama mungkin tidak malah berpotensi laka lantas, kita mungkin hanya melaksanakan peneguran saja. Jadi tidak usah takut untuk mendatangi pos pengamanan maupun pos pelayanan yang sudah kami siapkan. Oke, Gitu. jadi Sumber informasi lah Mbak intinya. iya betul. Jadi mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan langsung gitu ya, jadi nggak perlu takut seperti itu ya Pak ya. Istirahat juga boleh di situ, ngobrol. Nemenin Pak Polisi jaga juga boleh lah kan begitu. Sambil nongkrong di situ kan. Betul. Baik, ini saya akan kembali ke Pak Ardian. Ini kalau kita melihat ini kebijakan yang ada saat ini gitu Pak ya, apakah itu berpengaruh akan mungkin masyarakat itu jadi lebih males gitu mungkin untuk mudik, atau sebenarnya masyarakat itu tidak terpengaruh sama sekali? Ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Tapi kayaknya banyak yang tidak terpengaruh nih. Karena masalahnya euforia sudah 2 tahun bertahan. Betul. Nah ini masalah itu satu. Kemudian kedua begini, karena banyak jalan-jalan baru gitu loh Mbak. Jadi sebenarnya di tempat itu mungkin di kota-kota besar ya macet betul ya. Tapi tempat seperti kita mungkin tidak terlalu parah ya, karena ada jalan-jalan tol gitu ya. Kemudian ada juga jalan-jalan yang sudah diperkeras gitu. Nah cuma barangkali nggak suka macet itu perilaku dari si pengemudi ini yang gitu. Misalnya semaunya dia nggak ngikuti aturan lalu lintas gitu ya, sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan orang lain jadi terhambat. Macam tadi misalnya kan kecelakaan tunggal misalnya. Nah itu kan kelalaian pribadi sebenarnya itu, lebih ke situ ya. Nah yang seperti itu. Terus kemudian kebut-kebutan anak-anak itu, nah kecelakaan, nah seperti itu. Jadi mungkin lihat jalan bagus kan, mulai kebut-kebutan. Nah jadi yang lain kan bisa terganggu gitu. Nah yang itu yang jadi perilaku itu yang kesadaran berperilaku yang baik ya, itu kayaknya perlu ditekankan. Nah kemudian juga kalau kita lihat kesiapan ya, kayaknya ini lebih siap. Kalau lihat dari jauh hari ya, baik itu dari petugas hukumnya maupun dari pemerintah kayaknya sudah lebih jauh siap. Mungkin, tapi seperti tadi ada beberapa jalan yang belum selesai total lah gitu ya. Ada yang sementara, nah barangkali di sana yang titik-titik ya sebenarnya kesabaran kita aja yang dituntut sebenarnya. Karena barangkali ada yang baru separuh jalan yang diperbaiki, terpaksa dialihkan gitu. Nah di sana, jadi biasanya artinya gini, dia tidak terlalu macetnya nggak terlalu panjang. Kalaupun ada mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Nah selain seperti yang tadi cerita ada yang terguling, kalau udah tronton terguling ya memang habis itu. Ada yang terpaksa pakai kendaraan berat lainnya yang untuk nariknya itu perlu waktu yang seperti itu. Nah cuma itu barangkali ya dengan ada tanggal 28 sudah nggak masuk lagi ya nanti, nah mudah-mudahan lancar ini. Jadi kendaraan-kendaraan besar itu nggak masuk lagi. Nah, jadi mungkin 2-3 hari ini aja. Nah 2-3 hari ini juga kan belum libur semua ya. Nah barangkali puncak di Jumat barangkali saya perkirakan, karena itu awal cuti bersama. Nah biasanya malam Jumat itu sudah banyak yang maling start biasa. Kamis sore. Sudah mulai. Nah ini jadi mulai Kamis itu kayaknya Kamis sore itu udah mulai ya? tuh. Iya. Ini kalau kita masih berbicara juga tentang mungkin ada hal-hal yang patut diwaspadai oleh pemerintah sendiri gitu Pak, terkait dengan adanya mungkin takutnya lonjakan dari pemudik ini. Nah lonjakannya di COVID itu kalau saya itu yang bahayanya. Nah, takutnya kan, makanya kita perlu ingatkan terus mereka itu karena tadi pertama kondisi pemudik biasanya badannya agak lemah gitu ya. Kemudian yang kedua euforia tadi, karena betul. 2 tahun tadi berapa kali saya misalnya ada penelitian anak-anak mahasiswa ya, saya juga ngobrol begini, mereka itu sadar macet itu dan jawaban mereka itu justru macetnya itu mereka nikmati. Nah ini kan yang repotkan petugas kan? Betul. Karena setiap hari itu nggak semacet itu gitu. Artinya mereka itu sudah siap di mobil.
sudah siap. Jadi seperti yang 24 jam kemarin kan tidak ada keluhan itu. Karena apa? Mereka sudah siap makan di mobil. Nah ini kasihannya kan petugas tuh ya. Iya. Karena udah 24 jam harus ini istirahat di situ ya, melihat Betul. itu. Nah ini jadi artinya itu jangan sampai itu disimpangkan ke sana gitu kesadarannya. Jangan untuk persiapan untuk sekalian dia memikirkan untuk kalau macet. Iya. Nah gitu. Jadi artinya itu ya macet itu akan menyulitkan bukan kita sendiri. Nah jadi artinya apa sense of sosial kita itu harus dimunculkan gitu ya. Bahwa kita itu bukan untuk jalan kita sendiri tapi untuk orang lain. Kalau kita macet berarti orang lain susah. Nah ini yang perlu disadarkan. Jadi Baik. kalau kita baik, nah orang pun akan baik dengan kita. Gitu. Oke, baik-baik. Saya setuju banget juga nih sama Pak Ardian. Jadi jangan egois lah ya Pak ya, gitu iya. ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita hari ini dan pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Tolong itu Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Aelah, jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Lestarikan alam kita. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami akan melanjutkan perbincangan kami bersama narasumber kita, ada Pak Sigit dan juga Pak Ardian. Ini saya mau ke Pak Sigit juga nih. Pak Sigit, kalau misalnya kita melihat di tahun sebelumnya itu pada saat Lebaran itu ada pengecekan ya Pak ya di perbatasan kabupaten kota seperti itu. Betul. Nah kalau untuk di tahun ini seperti apa Pak? Tidak seperti yang kami sampaikan di awal, tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya, Pak, ya? Namun kita tetap menghimbau apabila sekarang kan sudah orang mungkin banyak akan berkumpul, Iya. mungkin akan nongkrong karena memang sudah dilonggarkan oleh pemerintah. Kita kalau tidak salah kita statusnya 2 Pak ya. Iya. Ya, tapi kan levelnya. sudah ada kelonggaran. Iya, Nah, betul. kita tidak ada penyekatan. Intinya kita tidak ada penyekatan Penyekatan. lagi. Tapi terhadap himbauan prokes khususnya menggunakan masker dan jaga jarak ya tetap kita laksanakan. Misalnya pada saat di rumah makan mungkin nongkrong itu kan kadang-kadang tidak jaga jarak lagi. Iya. Itu tetap dilaksanakan oleh personil Polri yang terlibat dalam operasi ketupat maupun yang tidak terlibat operasi ketupat. Nah kalau terkait dengan pembatasan ini Pak ya untuk kendaraan pribadi dan umum, tapi sebenarnya ada juga kan pembatasan untuk angkutan barang seperti Betul. itu Pak. Itu Ya. kira-kira pembatasannya seperti apa? Angkutan barang itu dimulai tanggal 28 April sampai 1 Mei sesuai dengan surat edaran Kemenhub nomor 45 tahun 2022. Angkutan barang, namun Iya. angkutan barang itu masih ada pengecualian lagi. Bahan pokok, BBM dan ada banyak lah, ada 9 atau berapa yang diperbolehkan. Tapi untuk yang di luar itu
pada tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei itu tidak diperbolehkan, dan juga tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Mei tidak diperbolehkan terhadap angkutan barang yang tidak termasuk dalam pengecualian. Begitu. Jadi di puncak-puncaknya arus mudik. Tapi pada 16 ruas jalan tol dan 29 non tol kalau tidak salah. Nah, tol kita Palembang Bakauheni itu termasuk salah satu yang masuk ke dalam 16 ruas itu. Jadi tidak boleh kendaraan angkutan barang beroperasi pada tanggal tersebut yang tadi saya sampaikan, karena tol Bakauheni Palembang itu termasuk di dalam 16 ruas jalan tol, dan juga 29 non tol yang jalur Jambi Palembang. Nah, itu tidak boleh diperbolehkan untuk truk barang yang di luar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Iya, jadi tadi 28 April sampai 1 Mei dan 6 sampai 9 Mei 2022. Itu sudah jadi dengan surat edaran Kemenhub, Pak. Baik. Nah, ini kita beralih nih Pak, kalau kita berbicara mengenai tips mudik. Mudik yang aman dan juga mungkin nyaman untuk masyarakat gitu, dari Polda Sumsel sendiri gimana Pak? Cek kendaraan sebelum melaksanakan mudik. Itu karena kita mudik yang khususnya mudik yang lewat darat ini Pak ya. Iya. Karena kan ada mudik lewat udara, lewat laut. Kita memberikan yang lewat darat. Cek dulu kondisi kendaraan tersebut dari mulai semuanya lah. Lampu, pengereman, dan semuanya mesin, semuanya harus cek. Kondisi benar-benar sehat. Itu yang pertama. Kendaraan harus sehat. Terus yang mau mudik kan tentunya supaya nyaman, barang jangan terlalu banyak. Kadang kita sudah mobilnya sebenarnya besar, tapi karena barangnya banyak, kopernya sampai 5 misalnya Pak ya, semua dibawa. Akhirnya ya jadi tidak nyaman. Betapa tidak nyamannya misalnya kita perjalanan nggak usah lah jauh-jauh, dari Jakarta ke Palembang saja. Kalau mobil itu terlalu penuh dengan barang, itu misalnya harusnya di jok tengah ada 3 orang, diisi ya 3 orang diisi 4 orang karena tidak bisa lagi di belakang karena isi penuh dengan barang, kan tidak nyaman. Itu salah satu tidak nyaman. Sesuaikan kapasitas kendaraan dengan jumlah barang maupun orang yang sesuai supaya nyaman nih, kan kita mau nyaman. Yang pertama kondisinya sudah sehat, kemudian kapasitas kendaraan itu sesuaikan dengan yang seharusnya. Harusnya 5 penumpang ya 5 penumpang, jangan diisi pula 10 penumpang, itu sudah tidak nyaman. Betul. Kemudian pastikan kondisi si pengemudi mungkin bisa bergantian, tapi harus sehat. Kondisi harus sehat. Kalau sakit tentunya berbahaya. Kalau ngantuk juga harus segera bergantian. Jangan paksakan mengendarai sendirilah, apalagi perjalanan jauh. Betul. Sangat beresiko. Ya, itu dengan kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena sekarang sudah tren juga mudik dengan roda 4, Mbak. Roda 2. Roda 2, sudah, betul. itu lebih berbahaya lagi sama. Ya jangan terlalu banyak bawaan. Kalau istirahat, kalau capek harus segera istirahat. Karena manusia, psikologis manusia itu cenderung maunya cepat sampai. Iya. Apapun ceritanya, entah itu ngantuk misalnya Pak, disiram-siram air misalnya supaya nggak ngantuk. Itu mungkin termasuk saya pribadi. Betul. Ya karena itu psikologis manusia pengen cepat sampai nih. Apalagi sudah ini tinggal 50 kilo lagi ini udah nyampe lah. Disitulah kadang fatalitas akan muncul, kecelakaan akan terjadi. Kita yang tadinya mau cepat akhirnya malah tidak sampai. Kalau hanya jatuh ringan saja tidak apa-apa, kadang luka berat bahkan banyak yang meninggal. Sudah dari beberapa pengalaman yang mudik-mudik sebelum 2019, 2018 banyak sekali korban meninggal dunia yang mengalami kecelakaan akibat mudik itu, Mbak. Itulah tip dari saya. Kondisi kendaraan, pastikan cek kendaraan, cek supaya kapasitas kendaraan sesuai dengan yang seharusnya dan juga kondisi kepada si pemudik itu sendiri. Nah, apabila kalau kendaraan itu tadi tidak memenuhi atau melebihi kapasitas itu tadi, apakah ada penertiban yang dilakukan, Pak? Iya, tentunya kita harus melaksanakan peneguran tentunya. Ya memang itu salah satu, kalau kemungkinan terjadi kecelakaan ya mungkin tidak ya, karena mungkin itu hanya melebihi kapasitas, kita akan melakukan peneguran. Tapi namanya masyarakat kadang diturunkan misalnya udah setengah jalan juga kasihan. Jadi dari awal sajalah. Memang kalau memang harus 2 mobil ya 2 mobil. Iya. Jangan di tengah. Mungkin mereka akan mau cepat nanti berurusan dengan Pak Polisi. Akan lama lagi. Mungkin kita misalnya menganjurkan Pak harus pakai 2 mobil. Harus rental banyak. Kendaraan misalnya dari Jakarta ke sini mungkin di Lampung harus berganti. Mungkin banyak tapi kan biaya tambah biaya lagi. Iya. Jadi dari awal sudahlah sesuaikan dengan kapasitas mobil. Kalau memang harus 2 mobil, 2 mobil. Kalau satu keluarga saya kira 1 mobil cukup. Tapi bawaannya yang dimanage dengan baik. Jangan terlalu banyak barang bawaan. Betul Gitu sih, Pak. menurut Jadi saya. itu yang
diperhatikan ya. Itu Iya. dari Bapak gitu ya, dari Pak Sigit. Kalau Ya. dari Pak Ardian sendiri seperti apa Pak? Mungkin ada tips-tips atau hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Ya, yang pertama menambahkan tadi dari Pak Sigit tadi adalah untuk masalah kesehatan tadi itu penting sekali karena perjalanan jauh itu kan memerlukan kondisi fisik yang baik ya. Kemudian COVID ini belum betul-betul tuntas gitu. Nah oleh karenanya di situ kita ya harus menjaga diri kita, memperkuat diri kita kan. Jadi kalau seandainya tidak perlu harus di rest area ya nggak usah rest area gitu. Kalau terus saja begitu kan ya, asal jangan terlalu ngebut gitu ya. Nah supaya apa? Supaya kita jangan sampai terkena COVID tadi. Ya, jadi protokol kesehatan jangan dilupakan ya, badan harus tetap fit gitu. Kemudian menghindari tadi keramaian, menghindari keramaian. Jadi jangan sampai artinya kalau rest area itu penuh, jangan memaksakan diri lah gitu. Mungkin kita harus cari lain. Nah untuk itu maka mungkin perbekalan, nah ini perlu diperhatikan. Mungkin kita tidak perlu turun kali, ya kita harus membekali bekalan yang bisa dimakan lah di jalan gitu ya dengan baik sehingga nanti di jalan kita tidak perlu lagi banyak turun gitu, tidak perlu banyak turun. Nah kemudian juga harus pandai-pandai melihat waktu ya, karena ada titik-titik tertentu itu dia ya macet gitu ya, macet penyeberangan. Nah penyeberangan itu kayaknya kalau malam agak lumayan, tidak terlalu macet gitu. Kalau siang itu pasti macet, karena ada kendaraan-kendaraan yang sepeda motor ikut gitu. Nah kalau malam itu agak berkurang. Nah mungkin sebaiknya malam hari. Nah perhitungan itu penting sekali. Jadi sampai ke penyeberangan misalnya kalau bisa malam gitu. Nah sampai ke sana kan sudah aman gitu. Nah yang seperti itu barangkali yang perlu diperhatikan. Nah kemudian kalau memang seperti tadi barang-barang kan sekarang kan banyak yang bisa dikirim ya. Apa mulai pos ya sudah orangnya masuk mobil barangnya kirim aja. Betul. Gitu. Kan biasa kalau pulang kampung itu kan udah mikirkan bukan aja keluarga, tetangga juga dipikirin biasanya. Apalagi 2 tahun nggak pulang-pulang ya. Nah apalagi banyak di bawaan. Nah lebih baik kirim aja pakai pos gitu kan, orangnya pakai mobil. Jadi orangnya nyaman di ini. Kan mungkin nanti ya siapa tahu datang duluan karena tadi dibatasi waktu ya. Nah jadi sebelum tanggal 28 kirimlah sekarang. Meskipun 28-nya berangkatnya ya. Jadi yang barangnya kirimlah sekarang gitu. Jadi kita sampai barangnya sama-sama dengan orangnya gitu. Jadi enggak orangnya duluan atau barangnya duluan gitu ya. Barangnya duluan nggak masalah sih apa ya gitu ya. Kalau orangnya duluan mungkin takutnya mentah pakaian yang mungkin dikirimkan atau lain-lain gitu ya. Jadi mungkin ada itu yang harus diperhatikan gitu. Ini tadi juga saya ingin bertanya nih Pak terkait dengan kerjasama mungkin dari Polda Sumsel dengan Pemprov Sumatera Selatan sendiri itu nanti bentuk kerjasama yang dilakukannya seperti apa Pak? Seperti contoh kita saling memonitor terkait dengan kalau kita RTMC ya terkait dengan monitor CCTV pada jalur-jalur ataupun yang ada di Kota Palembang itu dan di provinsi kan juga di Subkominfo mereka punya. Nah, di situ kita saling berkomunikasi. Mungkin di titik ini kita ada, mereka tidak ada, sehingga kita bersinerginya di situ. Selain itu juga pada saat gelar pasukan kemarin kan yang sebagai pimpinan apel Bapak Wakil Gubernur itu salah satu bentuk bahwa selain kita Polri di pos pengamanan itu juga ada unsur TNI, ada dari Dishubnya, ada dari Dinkesnya. Jadi sama-sama kita di situ. Itulah wujud dari sinergitas kita sama-sama dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang akan melaksanakan mudik pada tahun 2022, Pak. Gitu. Jadi memang tentunya seluruh unsur di Sumatera Selatan ini stakeholders ya Pak ya selalu bekerja sama gitu. Tidak hanya polisi saja. Sama-sama. Oke, baik. Ini saya terakhir juga nih mau kembali ke Pak Ardian juga ini. Mungkin Pak Ardian tapi lebih ke bagaimana masyarakat mungkin selama di perjalanan dapat bisa mengelola ini mengelola psikologinya atau mengelola emosinya gitu selama di jalan. Mungkin ada gimana sih Pak tipsnya gitu atau mungkin gimana caranya untuk mengurangi rasa egois kita itu tadi ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kita seperti tadi, ya barang itu sebaiknya dikirim aja melalui pos gitu ya. Jadi agak santai di sana kan di jalan-jalan itu. Kemudian itu tadi jangan lupa sebelum berangkat itu masalah kesehatan obat-obatan itu perlu kita ini kan ya. Terutama kita kan ke tempat orang nih, kita nggak tahu situasi seperti apa gitu ya. Kemudian kalau kita nama silaturahmi ya itu pasti akan ketemu orang banyak. Betul. Nah oleh karena itu kita harus siap protokoler, jangan lupa masker juga dibawa juga gitu sampai ke sana. Nah kemudian di jalan itu ya karena kita ingat bahwa kita mau silaturahim nih, niatnya baik, jadi nggak perlu kebut-kebutan gitu loh. Nah gitu ya. Jadi santai aja gitu, ya, Pak, jangan dipaksa gitu, jangan dipaksa. Nah jadi dengan demikian maksudnya emosi kita nggak terbawa gitu. Nah kemudian kalau seandainya ada seperti tadi macet atau apa kejadian itu, ya kita tetap aja di jalur kita. Yakinlah pasti kita akan sampai. Gitu. Asal kita sabar. Kenapa? Karena di belakang ini juga mau sampai gitu. Jadi nggak mungkin polisi menahan itu di depan kan. Pasti mau sampai di belakang kita. Jadi kita pasti sampai gitu. Jadi jangan ikut-ikutan emosi gitu ya. Kalau kita emosi percuma juga.
kita akan membuat masalah baru masalahnya. Karena kalau macet kan. Nah, jadi yakin bahwa kalau yang belakang kita sampai, kita pasti sampai. Ya tenang-tenang aja kita gitu. Baik, jadi kuncinya itu tenang tadi apa ya, terus Ya. juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sigit juga bahwa memperhatikan kendaraan dan lain-lain gitu. Jadi dan untuk pemirsa juga mungkin yang ingin memantau arus lalu lintas terkini bisa Betul. lihat di live Instagram @rtmc_ditlantas Polda Sumsel. Sumsel ya. Betul. Harus siap itu ya. Harus disiapkan, siap. Jadi betul. aman di jalan. Betul Nah, sekali. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak AKBP Sigit Adi Wuryanto SIKMH, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel telah hadir bersama Sama-sama, kami. terima kasih. Terima kasih juga Dr. Ardian Saptawan MSI, Pengamat Sosial Kebijakan Publik telah hadir bersama kami di Suara Sriwijaya, dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang telah menyaksikan Suara Sriwijaya hari ini. Akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri.